Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ولجميع مشايخنا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر Rabbi damnik bil khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita sambung kajian fikih munakahat. Ya, mudah-mudahan suara bisa terdengar karena kajinya agak bebelit-belit nih. Dengar aja belum tentu paham, apalagi tak dengar. Dia mudah-mudahan lah. Karena tak berhajat Allah kepada suara kuat untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Allah berkehendak paham. Halaman 148, 2 baris dari bawah paling sebelah kiri dalam kurung maka. Nah, setelah yang lalu kita bahas tentang mahram-mahram yang ada karena nasab, karena garis keturunan darah. Ini masuk pula mahram-mahram sebab persusuan, sebab radha'ah. Maka perempuan yang menyusukan dikau, satu. Perempuan yang menyusukan kita, satu. Dan perempuan yang menyusukan perempuan yang menyusukan dikau. Ada seseorang perempuan, kita menyusu kepada dia. Lalu perempuan ini yang kita menyusu pada dia pun menyusu lagi sama seorang wanita. Nah, ini wanita yang atas nih lah sama kita. Itu 2. Pertama, kita langsung menyusu ke dia. 1. Kedua, kita menyusu ke wanita. Wanita ini menyusu pula ke orang lain. Nah, ini orang lain yang paling atas nih, itu kedua. Dengan wasitoh atau tiada, artinya langsunglah, ataupun yang di atasnya lagi, seterusnya lah. Atau perempuan yang memperanakkan perempuan yang menyusukan dikau. Kita menyusu sama seorang wanita. Wanita ini punya emak. Nah, emaknya itu, ini yang kasus ketiga. Nah, diingat nih. Tadi pertama, yang langsung kita menyusu kepada dia. Yang kedua, yang menyusukan emak susuan kita.
Yang ketiga, emak kandung dari emak susuan kita. Nah, itu tadi. Nah, dengan wasitoh atau tiada. Jadi emak kandung atau nenek kandung. Kalau wasitoh itu berarti nenek kandung. Atau perempuan yang memperanakkan bapak susu engkau. Kita menyusu kepada seorang wanita. Wanita ini punya suami. Suaminya bapak susu kita. Suami perempuan yang menyusukan kita itu namanya bapak susuan kita. Emak dari bapak susuan kita. Nah, itu juga tuh. Nah, itu yang keempat. Dengan wasitoh atau tiada. Kalau dengan wasitoh berarti nenek bapak susuan kita. Atau yang kelima, perempuan yang menyusukan bapak susu engkau. Bapak susu kita punya emak susuan. Tadi emak kandung, ini emak susuannya. Ada yang kelima, dengan wasitoh atau tiada, atau nenek susuan dari bapak kita, bapak susuan kita. Nah, atau ini yang keenam, perempuan yang menyusukan laki-laki yang memperanakkan di kau. Kita punya ayah kandung. Ayah kandung kita pernah menyusu sama seorang wanita. Beda lagi kasus nih kan? Nah, itu yang ketujuh. Dengan wasitoh atau tiada. Semua itu yang tadi kita bahas, sekaliannya itu ibu susu engkau. Semua tadi itu hukumnya sama seperti ibu susu. Yang 7 macam tuh. Dah lupa lagi. Yang pertama, makanya karena disimpulkan sama dia 1, 2, 3 sampai semuanya itu hukumnya ibu susu. Nah, yang langsung kita menyusu kepadanya. Nah, atau ibu susu dari ibu susuan kita 2. Ibu kandung dari ibu susuan kita 3. Nah, kemudian ibu susu dari bapak susuan kita. Nah, kemudian apa tadi? Emak kandung dari bapak susuan kita. Ibu susu ayah kita. Nah, itu semua adalah ibu susu kita. Nah, itu tadi. Jadi ini tadi. Makanya saya bilang kajinya agak jelimet. Ya intinya sebenarnya tak sulit. Kita punya emak kandung. Nah, kita punya emak kandung. Emak kandung kita punya ibu susuan, yaitu ibu susuan kita. Kita punya ayah kandung kita punya ibu susuan, itu pun ibu susuan kita. Kita punya emak susuan kita punya ayah kandung, punya ibu kandung, itu pun ibu susuan kita. Emak kandung kita punya ibu susuannya itu pun ibu susuan kita hukumnya. Emak kandung kita, emak susuan kita punya suami, namanya bapak susuan. Bapak susuan punya emaknya itu samalah seperti kita, sama ibu susu kita. Bapak susuan itu menyusu punya ibu susu, itu pun sama juga hukumnya seperti ibu susuan. Nah, sebenarnya ingat induknya saja. Induknya emak susuan, ayah susuan, ayah kandung. Ini bercabang, susuan kandung, semuanya begitu. Itu semuanya hukumnya ibu susuan kita. Dia agak jelimet lah nih di sini. Tapi intinya dapatlah insya Allah. Nah, itulah yang dihukumi sama seperti ibu susuan. Ini perempuan lah nih, ingat. Ada perempuan
menyusukan seorang anak orang lain, maka dia menjadi ibu susu anak itu. Nah, emak dia menjadi nenek susuan untuk anak itu. Nah, kalau dia punya ibu susuan dia juga menjadi nenek susuan untuk anak itu. Dia punya suami. Suaminya punya emak kandung, maka itu pun ibu susuan untuk anak itu. Suaminya punya ibu susuannya pun hukumnya sama seperti ibu susuan untuk anak itu. Nah, begitulah. Nah, anak nih nanti punya anak lagi, ya dia pun menjadi nenek susuannya. Nah, itu kalau memandang kepada situ. Nah, kalau memandang kepada ayah emak kita pun sama. Ayah kita punya emak susuan, yaitu juga mahram sama kita. Nah, begitulah itu. Jadi semua tadi itu mahram dengan sebab susuan, dengan status ibu susu. Nah, daerah ini masih sering menyusukan anak orang dulu. Tak ada, dijagalah itu. Tadi. Terkadang bertetangga dekat, akhirnya mau sesekali menyusukan. Nah, tadi. Nah, kemudian yang kedua, dan perempuan yang menyusu dengan laban engkau. Perempuan yang menyusu dengan laban engkau. Ini engkaunya nih laki-laki nih. Engkaunya ini laki. Apa pula laki-laki punya laban? Mohon maaf. Ketika seorang suami, istrinya mohon maaf, itu memiliki air susu, maka dalam kitab kalau disebut sahibul laban, itu si suaminya, pemilik air susu itu istilahnya suaminya. Nah, karena mohon maaf, yang membuat seorang wanita punya air susu itu adalah ya wasitohnya, ya jalannya adalah jima dengan suaminya. Maka suami disebut pemilik laban, sahibul laban. Nah, jadi kalau seandainya ada perempuan yang menyusu dengan laban engkau, artinya menyusu kepada istri engkau. Engkaunya ini laki-laki. Kita punya istri, ada anak orang lain menyusu dengan istri kita. Nah, satu tuh ya. Ini diingat lagi nih, itu satu. Ada orang menyusu dengan istri kita. Satu. Atau laban furuk engkau, atau menyusu dengan anak perempuan kita. Kita punya anak kandung, ada orang menyusu dengan anak kandung kita. Dua. Ingat tadi menyusu dengan istri, ini menyusu kepada anak. Dua. Nah, sama ada engkau daripada nasab atau daripada rodok, baik anak itu anak kandung ataupun anak susuan. Kita punya anak kandung, ada orang menyusu sama dia. Kita punya anak susuan, ada orang menyusu sama dia, samalah itu kasusnya. Nah, dan anak perempuan bagi perempuan yang tersebut itu, anak perempuan yang menyusu kepada istri kita ternyata punya anak. Nah, anaknya itu, nah ini kasus berikutnya. Nah, hingga terkebawah, terus ke bawah. Ada orang menyusu sama istri kita, dia punya anak, terus punya anak lagi, itu terus ke bawah tuh. Sekaliannya anak susu engkau, semuanya itu hukumnya anak susuan. Diulangi, kita laki-laki, punya istri sedang menyusui anak kita, artinya sedang memiliki ASI. Ada orang menyusu ke dia.
maka itu anak susuan kita. Nah, lalu anak susuan kita ini punya anak, yaitu juga anak susuan kita. Cucu lah, cucu susuan namanya. Tapi hukumnya sama seperti anak susuan. Atau kita punya anak kandung. Ada orang menyusu sama anak kandung kita, maka orang itu anak susuan kita lah. Bahasanya juga cucu susuan. Atau kita punya anak susuan. Kita punya anak susuan. Ada orang menyusu dengan anak susuan kita, itu pun sama mahram kita juga. Nah, jadi semuanya tadi itu hukumnya anak susuan, artinya semuanya mahram. Nah, berputar-putar memang di situ-situ saja. Nah, jadi di sini poinnya, yang menyusu ke istri kita anak susuan kita. Yang menyusu ke anak kita, anak susuan kita. Mau anak kita tuh anak kandung ataupun anak susuan. Kemudian anak dari anak susuan kita, itu juga anak susuan kita. Artinya cucu susuan. Itu semua mahram. Itu semua mahram. Ya terus ke bawah tadi. Terus ke bawah. Makanya tadi ada bacaan terus ke bawah. Nah, berikutnya. Dan perempuan yang menyusu dengan laban salah seorang daripada dua ibu bapak engkau. Ada seorang menyusu kepada orang tua kita. Kita punya emak, menyusu kepada emak kita. Nah, pada nasab atau pada rodok, baik emak kita tuh emak kandung atau emak susuan. Nah, pahami ini, kita punya emak kandung, ada orang menyusu sama emak kandung kita. Ini satu kasus. Kita punya emak susuan, ada orang menyusu sama emak susuan kita. Ini kasus kedua. Nah, sekaliannya saudara susu engkau, maka dua-duanya disebut saudara susuan kita. Nah. Dan demikian lagi, saudara susu engkau itu, perempuan yang diperanakkan dia oleh salah seorang daripada dua ibu bapak engkau daripada rodok. Kita punya emak susuan. Emak susuan kita melahirkan anak. Anaknya itu saudara susuan kita, walaupun nggak disusuinya. Kan ada anak lahir dah tak menyusu lagi misalnya, tapi tetap itu namanya saudara susuan kita. Anak kandung emak susuan, paham nggak? Anak kandung emak susuan itu saudara susuan kita, mahram lah itu. Nah, atau tadi kalau ada kita punya emak susuan, suami dari emak susuan itu namanya apa? Bapak susuan. Bapak susuan kita nih punya istri satu lagi, lahir anak dari istrinya yang satu lagi. Kita tak menyusu sama istrinya yang satu lagi itu. Kita menyusu dari istrinya yang satu nih. Misal ada laki-laki punya istri dua, si A sama si B. Kita menyusu sama si A. Anaknya si A, saudara susuan kita. Anaknya si B, saudara susuan kita atau bukan? Saudara susuan kita atau bukan? Saudara susuan kita, karena anak dari ayah susuan kita. Itulah maksudnya. Tapi saudara susuan seayah namanya jadi. Tadi. Wah, ini sempat kejadian, pusing dah. Menyusu sana, menyusu sini, mau nak baca kitabnya pun bingung.
Kau ini cemana hubungan mahramnya sama aku? Nah, aku tak menyusu sama emakmu. Kenapa pula kau bisa jadi mahram aku? Iya, tapi kau menyusu sama ibu tiriku. Nah, kan begitu jadinya tuh. Tapi kau menyusu sama emak tiriku. Nah, berarti saudara susuan lagi kita, saudara susuan seayah. Ada kurang lebih begitulah. Ya. Udahlah bising ya. Kajian berpusing-pusing ada. Dan cucu perempuan bagi mensusu engkau atau bagi emak susu engkau atau bagi bapak susu engkau pada nasab atau pada rodok hingga terkebawah cucu perempuan dari emak susu. Kita punya emak susu, kalau anaknya tadi kan udah jelas, ini cucunya. Nah, atau kita punya bapak susu, cucunya. Nah, pada nasab. Nah, ini dari nasabnya memang cucu kandung emak susuan, cucu kandung bapak susuan. Nah, atau pada rodok ataupun rodok. Nah, cucu susuan emak susuan. Oh ya Allah ya Rahman. Begitulah. Emak susuan kita punya cucu susuan, tapi dari jalur yang lain nih. Nah, bukan dari kita, dari jalur yang lain. Nah, ada seorang perempuan menyusui si A, juga menyusui si B. A dan B namanya saudara susuan. Si B, nah, menyusukan lagi seorang yang lain. Nah, si C lah kita bilang. Si C ini itu berarti cucu dari perempuan ini kan gitu, cucu susuan. Nah, si A dengan cucu susuannya itu pun nanti namanya saudara susuan. Kemanaan lah ya bahasa, kemanaan susuan. Nah, kurang lebih gitu. Kemanaan susuan. Nah, ini tadi. Dan cucu perempuan bagi mak susu engkau atau bagi bapak susu engkau pada nasab atau pada rodok hingga terke bawah, terus ke bawah. Dan perempuan yang disusu oleh saudara engkau. Kita punya kakak. Kita punya kakak. Kakak kita menyusukan anak orang. Anak orang tuh jadi keponakan susuan kita. Nah, itu lah. Jadi keponakan susuan kita. Saudara engkau yang perempuan atau perempuan menyusu daripada laban saudara engkau yang laki-laki. Nah, kita punya abang. Kalau tadi kan kita punya kakak. Dia menyusukan anak orang, maka anak orang itu jadi keponakan susuan kita. Ini kita bukan punya kakak, kita punya abang. Nah, abang kita punya istri, istrinya menyusukan anak orang. Anak orang itu jadi juga keponakan kita, cuma dari jalur ayahnya kan gitu. Karena saudara kita bapak susuannya, abang kita tuh bapak susuannya, maka kita paman susuannya. Berkerut saya tengok dengar. Ya. Nah, intinya begini, kalau yang barusan nih, kalau kita punya kakak, kemudian kakak tuh menyusukan anak orang. Nah, maka itu namanya kemanakan susuan kita. Karena kakak kita emak susuannya, maka kita paman susuannya. Kan gitu. Yang kedua, kita punya abang. Abang kita punya istri. Istrinya menyusukan anak orang. Abang kita nih siapa dari anak orang tuh? Bapak susuan. Karena abang kita bapak susuannya, maka kita paman susuannya. Nah, begitulah. Nah, kemanakan susuan. Nah,
Mana tadi hilang apa ya? Nah, atau perempuan menyusu daripada laban saudara engkau yang laki-laki. Dan anak perempuan bagi perempuan yang tersebut pada nasab atau pada rodho. Artinya anak perempuan dari keponakan susuan kita. Anak perempuan dari keponakan susuan. Paham nih Bu? Anak perempuan dari keponakan susuan kita. Kayak tadi lah. Kakak kita menyusukan anak orang. Anak orang ini apa bahasanya sama kita? Kemanakan susuan. Kemanakan susuan ini punya anak, baik anaknya anak kandung ataupun anak susuan, terus terkebawah itu ya tetap jadi mahram kita. Nah, begitu maksudnya. Teruslah ke bawah. Mau dari nasab ataupun susuan. Nah, kita baca aja lah, pusing kan? Tapi, kalau bisa paham nih putaran-putaran yang seperti ini, nanti membahas yang lebih mudah enak. Ini kalau pakai gambar lebih enak, kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih enak. Ini pakai bahasanya bahasa Melayu lah. Nah, nanti yang paham dibuat bagannya. Susuan, mahram, mana yang mahram, begitulah. Kalau seandainya ada yang bisa buat gitu berarti paham lah. Nah, pada nasab atau pada rodho hingga terkebawah. Dan anak perempuan pada nasab atau pada rodho bagi orang yang disusukan dia oleh ibu engkau pada nasab atau pada nasab. Perhatikan, anak perempuan pada nasab atau pada rodho bagi orang yang disusukan dia oleh ibu engkau. Kita punya emak kandung. Nah, emak kandung kita menyusukan anak orang. Anak orang itu ke kita apa namanya? Saudara susuan. Saudara susuan kita itu punya anak. Anaknya mau anak kandung ataupun anak susuan, itu namanya kemanakan susuan juga. Kalau tadi kan bahasannya dari kakak atau abang kandung kita. Ini dari kakak atau abang susuan kita. Kita punya kakak susuan, dia punya anak. Itu kemanakan susuan juga. Jelas lah mudah-mudahan. Atau menyusu ia dengan laban bapak engkau. Menyusu ia dengan laban bapak engkau. Artinya macam yang tadi. Ibu tiri kita menyusu ke ibu tiri kita. Kita punya emak tiri. Emak tiri kita menyusukan orang. Ya udah itu pun saudara susuan kita juga. Saudara seayah susuan. Gitulah Pak. Pada nasab, jika terkebawah anak perempuan itu sekalipun, teruslah anak-anaknya itu juga menjadi kemenakan atau keponakan susuan kita. Sekaliannya anak perempuan bagi saudara laki-laki engkau. Semuanya itu namanya keponakan. Dari saudara laki-laki engkau yang susu. Artinya semuanya itu hukumnya keponakan susuan. Mahram lah itu semua tadi. Masih panjang lagi nih masalahnya.
Atau anak perempuan bagi saudara perempuan engkau yang susu. Nah, anak perempuan dari saudara susuan kita, itu udah jelas, itu juga mahram. Dan saudara perempuan pada nasab atau rodok bagi bapak susu engkau. Saudara perempuan pada nasab atau pada rodok bagi bapak susu engkau. Kita punya bapak susuan. Bapak susuan kita punya kakak. Paham nih? Kita punya bapak susuan. Bapak susuan kita punya kakak. Mau kakaknya tuh kakak kandung atau kakak susuan juga, maka itu namanya uak susuan kita. Paham ini? Berputar-putar terus ya di situ. Padahal itu juga orangnya, cuma sudut pandangnya saja dibuat beda. Atau saudara perempuan bagi bapak susu engkau, kakek, bapaknya bapak susu. Bapak susu kita punya bapak, kakek susu. Punya saudara perempuan, itu pun juga nanti masuklah ke mahram. Sama ada pada nasab atau pada rodok, baik dari segi nasab atau rodok, dengan wasitoh atau tiada, baik dengan wasitoh ataupun tiada. Wasitoh itu tadilah kakek langsung atau kakek di atasnya lagi. Sekaliannya semua itu mak muda susu engkau. Semuanya itu adalah bibik susuan, uak perempuan susuan hukumnya. Nah, dan saudara perempuan pada nasab atau pada rodok bagi emak susu engkau. Nah, ini dari mama pula lagi nih. Kita punya emak susu. Emak susu kita itu punya kakak, itu namanya mak muda kita juga lah, bibik susuan kita. Atau saudara perempuan bagi ibu susu, atau saudara perempuan bagi ibu susu engkau, sama ada pada nasab atau rodok. Atau saudara perempuan bagi ibu susu. Nah, ya sama kayak tadi lah ini. Yang di atas tadi saudara perempuan pada nasab atau pada rodok bagi emak susu engkau. Atau saudara perempuan bagi ibu susu engkau. Sama ada pada nasab atau pada rodok dengan wasitoh atau tiada. Artinya nih pakai wasitoh atau tiada, kakek. Mana bahasa kita? Emaknya bibik susuan, itu namanya pakai wasitoh. Emaknya bibik susuan. Nah, atau saudara perempuan bagi ibu bapak susu engkau. Saudara perempuan bagi ibu bapak susu engkau, nenek. Bapak susuan kita punya emak. Emaknya itu atau nenek, tapi dari pihak bapak susuan punya saudara, itu pun nanti sama hukumnya. Macam emak muda susuan atau bibi susuan. Jadi saudara perempuan bagi ibu bapak susu engkau, sama ada pada nasab atau rodok, samalah kayak atas tadi terulang. Nanti kalau bingung tinggal tanya saja contoh kasusnya. Dengan wasitoh atau tiada, sekaliannya kholah engkau pada rodok, semua itu hukumnya adalah saudara, apa bahasa kita, bibi dari emak susuan. Kholah itu bibi tapi dari ibu. Kholah itu bibi tapi dari ibu susuan. Nah, membelit-belit, tapi ya intinya bisa dipahami lah.
Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanya contoh kasusnya. Kalau begini-begini itu mahram atau tidak? Tinggal ditanya. Jadi semua tadi itu mahram dari sebab radha. Mahram dari sebab radha. Semuanya tadi itu. Nah, sekarang yang bukan mahram ada hubungannya dengan persusuan, tapi bukan mahram. Ini yang akan dibahas berikutnya. Nah, dan tiada haram atas engkau perempuan yang menyusukan saudara engkau yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, kita punya saudara, kita punya abang. Abang kita menyusu dulunya sama seorang perempuan. Maka perempuan itu emak susu abang kita, kan gitu. Tapi kita tidak mahram sama emak susu dia. Kalau mau kita nikahi emak susuan abang kita tuh, itu boleh. Paham maksudnya? Ini kita 3 bersaudara nih, laki-laki semua. Anak terakhir ternyata menyusu kepada seorang perempuan. Maka perempuan itu menjadi emak susuan untuk anak terakhir. Tapi apakah dia emak susuan dari 2 anak sisa ini? Tidak. Mahram gak dia untuk anak terakhir? Iya, karena anak susuannya. Mahramkah dia untuk 2 saudaranya? Tidak, tak ada hubungannya. Nah, itu maksudnya. Nah,